Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait perbandingan kekuatan antara King Leonidas dengan Dewa Apollo berdasarkan kisah dari dunia nyatanya masing-masing. Jadi seperti apakah pembahasannya dan juga perbandingan kekuatannya? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Oke minasan, seperti yang kita tahu, di manga Record of Ragnarok, tepatnya di ronde 9, kita diperlihatkan para petarung dari kota yang sama, yaitu Dewa Apollo yang mewakili dewa-dewa dari Yunani, dan juga King Leonidas merupakan Raja Sparta dari daerah Yunani. Nah, kedua petarung ini merupakan para petarung yang sangat terkenal akan kekuatannya. Dewa Apollo sebagai dewa yang berhasil mengalahkan Dewa Ares, sedangkan King Leonidas merupakan sang petarung Spartan yang emang udah diuji kekuatannya seperti apa dalam sejarah. Jadi di sini kita akan bahas nih perbandingan kekuatan antara kedua petarung ini. Oke, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas terkait kemampuan dari King Leonidas terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu minasan, bahwa King Leonidas sendiri merupakan raja dari Spartan, yaitu bangsa terkuat di daratan Yunani. Dan juga King Leonidas terkenal akan aksi heroiknya di perang Thermopylae melawan bangsa Persia. Tapi sebelum dia melakukan aksi heroik dan menjadi raja bangsa Spartan, ada beberapa pengalaman yang dilalui oleh Raja King Leonidas loh, dari mulai dia lahir hingga dia tumbuh menjadi raja yang sangat kuat. Untuk menjadi seorang prajurit Spartan yang sangat tangguh dan juga kuat, itu bukanlah hal mudah bagi semua orang, khususnya bangsa Spartan. Mereka sendiri harus melalui latihan yang begitu rumit hingga mengorbankan antara hidup dan mati. Dan itulah yang dialami oleh King Leonidas. Sejak kecil, pada saat usianya masih 7 tahun, King Leonidas sudah dihadapkan dengan keadaan antara hidup dan mati. Dia sendiri ditinggalkan di sebuah celah jurang, di mana dia ditinggalkan di sana dengan banyak sekali hewan-hewan buas. Contohnya itu serigala. Dan di situ sang ayah sendiri hanya memerhatikan King Leonidas, apakah King Leonidas bisa bertahan hidup atau tidak, dan pantaskah dia di masa depan akan menjadi penerus raja selanjutnya setelah ayahnya meninggal dunia. Dan pada akhirnya King Leonidas bisa melewati ujian pertama tersebut. Tidak hanya sampai situ saja ujian yang dihadapi oleh King Leonidas. King Leonidas sendiri pada saat remaja, dia dilatih oleh prajurit ayahnya hingga dia terampil menggunakan senjata yang dia pegang, yaitu sebuah tameng, pedang, dan juga tombak seperti khasnya bangsa Sparta. Nah, selain itu juga, setelah dia dewasa, dia sendiri dihadapkan dengan sebuah duel. Peperangan pertama dia yaitu melawan bangsa Athena. Dan singkat cerita, King Leonidas berhasil memenangkan peperangan tersebut. Nah, setelah itu, karena dianggap worth it, King Leonidas pada akhirnya diterima baik oleh ayahnya dan dinobatkanlah sebagai raja untuk penerus ayahnya. Nah, setelah King Leonidas menjadi raja di Sparta, King Leonidas masih belum cukup ujiannya. Dia sendiri dihadapkan dengan suatu masalah, yaitu kedatangan bangsa Persia untuk menjajah bangsa-bangsa Yunani, dari mulai Athena hingga Sparta. Nah, di situ King Leonidas dihadapkan dengan dilema, yaitu antara memilih dia harus menurut kepada para tetua dan juga dewa, khususnya Dewa Apollo, atau dia sendiri harus memperjuangkan bangsanya dari penjajahan bangsa Persia tersebut. Hingga pada akhirnya dengan mental baja dan kekuatan King Leonidas beserta prajuritnya, King Leonidas mengabaikan perintah dari Dewa Apollo dan juga para tetua. Dan King Leonidas berangkat untuk bertempur melawan bangsa Persia dengan jumlah prajurit sebanyak 300 orang. Dari situ, King Leonidas datang bersama 300 orang untuk menghadapi sebanyak 300.000 pasukan dari Persia. King Leonidas sendiri di sini merencanakan di sebuah celah Thermopylae yang mana hanya bisa dimasuki oleh 100 orang prajurit saja. Di situ King Leonidas berjaga dan mempertahankan celah tersebut agar bangsa Persia tidak mudah masuk ke sana. Nah, dari situ peperangan terjadi hingga 1 minggu dan masih saja bangsa Persia tidak bisa memasuki celah tersebut. Hingga pada akhirnya di salah satu bangsa Yunani ada satu pengkhianat yang membocorkan kelemahan dari celah Thermopylae dan menjelaskan ternyata ada jalan rahasia untuk menembus celah Thermopylae tersebut.
Dan akibat hal tersebutlah King Leonidas berhasil dikalahkan oleh bangsa Persia. Karena King Leonidas dihimpit dan diserang dari berbagai penjuru. Sebanyak 300 prajurit dikepung oleh beribu-ribu prajurit di sana. Ya kalau misalnya kita sendiri juga mengalami hal tersebut, ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya bakalan matilah kayak King Leonidas. Namun dari situ, karena keheroikan King Leonidas membuat seluruh bangsa Yunani bersatu dan membalaskan dendam untuk mengusir bangsa Persia. Dan pada akhirnya bangsa Persia pun pergi dan tidak berhasil menjajah bangsa Yunani. Dan dari situ, berdasarkan pengalaman dari King Leonidas, dan kita sambungkan nih ke manga Record of Ragnarok pada saat pertarungan antara King Leonidas versus Dewa Apollo, kita bisa simpulkan bahwa King Leonidas merupakan petarung yang memiliki mental, kekuatan, dan juga fisik yang sangat kuat. Ambil contoh pada saat di chapter ke-80, King Leonidas sendiri dihajar habis-habisan oleh Dewa Apollo, tetapi dia masih teguh berdiri dan melanjutkan serangannya kepada Dewa Apollo walaupun dia dihajar habis-habisan. Dia sendiri sampai diakui oleh Dewa Apollo bahwa dia merupakan makhluk yang sangat kuat setelah Dewa Apollo hajar habis-habisan. Yang kedua, yaitu kisah kekuatan dari Dewa Apollo. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Dewa Apollo merupakan dewa matahari bagi bangsa Yunani. Selain itu juga, Dewa Apollo sendiri adalah dewa yang menemukan cabang olahraga yaitu Olimpiade, khususnya di olahraga tinju. Dia sendiri merupakan penemu tinju sekaligus bapak dari tinju tersebut. Nah, hal ini dibuktikan pada saat Dewa Apollo berhasil mengalahkan Dewa Ares, sang dewa perang di arena pertarungan tinju. Nah, dari situ Dewa Apollo berhasil mengungguli Dewa Ares yang notabene yaitu sebagai dewa perang. Selain itu juga, terkait kisah-kisah Dewa Apollo sangatlah banyak. Dari mulai dia mengalahkan Python. Selain itu juga, dia beberapa kali menyelamatkan manusia dari mara bahaya para monster dari Helheim. Dan kisah yang terkenal dari Dewa Apollo adalah yaitu pada saat Dewa Apollo mengalahkan monster Python yang akan menelan Oracle. Nah, di sini pada saat monster Python akan menelan Oracle, Dewa Apollo dengan secara heroik bertarung habis-habisan dengan Python tersebut. Hingga pada akhirnya Dewa Apollo menggunakan panahnya untuk membunuh sang monster Python hingga bisa menyelamatkan sang Oracle. Dan dari situ Dewa Apollo mulai disembah oleh bangsa Yunani. Dan sebagai bentuk persembahan dan menghormati Dewa Apollo, dibuatlah kuil di Delphi sebagai kuil Dewa Apollo, yaitu Dewa Matahari. Tetapi dengan kekuatan sebesar itu, Dewa Apollo sendiri memiliki kelemahan yang sangat besar juga. Di mana Dewa Apollo sendiri terkenal dengan sebutan dewa yang sangat angkuh, sombong, dan tidak berbelas kasihan. Yang dibuktikan bahwa Dewa Apollo tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga dia tidak sengaja banyak membunuh kekasih hatinya. Dan dari situ Dewa Apollo dijuluki sebagai dewa yang sangat sad dan mungkin jomblo akut ya, walaupun pasangannya itu wanita, bahkan pria sekalipun, dia tidak sengaja membunuhnya. Dan untuk kisah terkait cinta Dewa Apollo, mungkin akan Sensei bahas di next video ya, tepatnya di anime History. Dari mulai kisah cinta Dewa Apollo dengan seorang perempuan bernama Daphne, hingga dia membunuhnya karena si Daphne ini tidak mencintai Dewa Apollo. Selanjutnya, kisah cinta Dewa Apollo dengan lelaki lain di bumi, hingga dia juga tidak sengaja membunuhnya, dan bahkan membunuh karena si laki-laki tersebut ingin dibunuh oleh Dewa Apollo. Dan dari situ, berdasarkan kekuatan kisah nyatanya dan juga disambungkan ke manga anime Record of Ragnarok pertarungan ronde 9 antara King Leonidas versus Dewa Apollo, wajar sih kalau misalkan Dewa Apollo menggunakan gaya bertarung tinju sebagai gaya bertarung untuk melawan King Leonidas. Karena seperti yang kita tahu bahwa Dewa Apollo sendiri merupakan ayah dari tinju tersebut. Dan dari situ juga, bila kita bandingkan nih antara kekuatan King Leonidas dan juga Dewa Apollo, King Leonidas sendiri merupakan manusia yang diberkahi dengan semangat dan mental yang sangat tinggi. Dari kecil dia dipupuk untuk menjadi seorang pejuang hingga dia sampai dijuluki sebagai keturunan dari Dewa Herakles. Sedangkan Dewa Apollo merupakan dewa yang sudah dikaruniai dengan kekuatan yang luar biasa. Ya, namanya juga dewa, dia sendiri pasti memiliki anugerah kekuatan yang sangat maksimal. Tetapi hal yang mengejutkan adalah Dewa Apollo sendiri yang merupakan dewa matahari berhasil mengalahkan Dewa Ares yang notabene adalah dewa perang di arena ring tinju. Dan bila kita bandingkan nih, dari segi kekuatan pasti dimenangkan oleh King Leonidas. Sedangkan dari segi kelincahan dan juga keakuratan dimenangkan oleh Dewa Apollo. Nah, di antara kedua petarung ini tinggal mengatur strategi saja. Manakah yang terbaik gitu.
Ya kalau misalkan dari King Leonidas sendiri, kalau misalnya memanfaatkan pertarungan jarak dekat, pasti bakal dimenangkan oleh King Leonidas. Tapi kalau misalkan mengandalkan pertarungan jarak jauh dan juga luas arena yang sangat luas, pasti dimenangkan oleh Dewa Apollo. Tapi untuk di chapter selanjutnya, malah Dewa Apollo mengikuti komentar dari penonton King Leonidas, sehingga Dewa Apollo akan bertarung dengan King Leonidas menggunakan gaya pertarungan jarak dekat, yaitu adu kekuatan. Jadi siapakah yang akan menang? Silahkan isi di kolom komentar ya. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan perbandingan kekuatan berdasarkan kisah nyata antara King Leonidas versus Dewa Apollo. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasannya? Apakah make sense atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.